Ustadz, berapa nisab wajib zakat untuk perkebunan kelapa sawit? Masalah sawit ini orang ikhtilaf. Kenapa ikhtilaf sawit? Karena sawit tak ada zaman Nabi. Sawit, karet, buah pala, palawija, kulit manis, cengkeh, nah itu ikhtilaf. Tapi saya condong kepada pendapat yang mengambil pendapat terbagi dua. Kalau mau dua-duanya dua. Yang satu mengatakan dikiaskan kepada tanaman. Ini mazhab Hanafi. Dikiaskan ke tanaman. Karena mazhab Hanafi tidak tengok makanan itu bisa dimakan atau tidak. Kalau nanti ada orang tak mau berzakat, saya tak mau berzakat sawit. Karena zakat itu kan harus bisa dimakan. Nanti setelah sawitnya bisa dikunyah baru aku bisa berzakat. Dalam mazhab Hanafi tak ditengok bisa dimakan atau tak dimakan. Pokoknya asal sampai nisab keluarkan. Dikiaskan kemana? Ke tanaman padi, gandum. Kalau gandum mencapai 520 kg kotor, bersih, sudah keluar biji 520. Kalau masih kotor 630 kilo, maka dikeluarkan 2,5%. Kalau 10.000 sekilo, maka 6.300.000. Setiap kena panen 6.300.000, maka dikeluarkan 5% potong biaya operasional, 10% kalau pakai irigasi. Nah, untuk sawit ini 5%. Kenapa 5%? Karena potong biaya operasional, uang pupuk, uang pruning, uang segala macam panen, maka dia potong. Jadi setiap 6.300.000 atau 5.200.000. Karena kalau pakai yang bersih tadi gabah bersih 520 kilo, 5.200.000 baru dikenakan zakat 5%. Ini bagi yang berpendapat menghitung sawit pakai mazhab Hanafi dikiaskan dengan tanaman. Sedangkan nanti ada ustadz lain mengatakan ini condongnya saya kepada dagang, maka dia pakainya pakai emas. Kalau dalam setahun itu di total penghasilannya 85 gram, 42.500.000 selama setahun, maka setiap kali penghasil panen langsung keluarkan 2,5%. Terserah mau pakai yang pakai cara ini atau cara ini. Ini yang saya bingung nih Pak Ustadz. Dua-dua saya sudah tahu yang ini atau ini, dan dua-dua belum saya pilih lagi. Pilihlah mana yang mau dipilih, pakai cara A atau cara B. Bisa dipakai untuk masalah sawit, buah palawija, cengkeh, kulit manis dan lain-lain yang tanaman dari hasil yang tumbuh dari bumi. Wallahu a'lam. Jika hasil panen dikurangi biaya operasional nilainya masih minus, apakah wajib dikeluarkan zakatnya, Ustaz? Minus tak ada. Apa yang dikeluarkan? Yang tak boleh itu memasukkan hutang. Nah, ini tak boleh. Ada sebagian orang dimasukkannya utang mobilnya, utang rumahnya, sehingga ketika hamil datang, Pak, Bapak tak bayar zakat. Ente kalian anggap saya ini kaya ya? Saya ini susah nih, banyak utang saya. Fortuner saya belum lunas. Rumah saya yang di depan mall SKA yang harganya 1 unit 5 miliar itu 3 tahun lagi. Utang bisa mengurangi zakat dalam kasus utang dagang. Utang dagang. Bukan utang mobil, utang rumah dimasukkan ke dalam. Utang dagang. Jurusnya 3 kurang 2. Modal yang diputar, tambah keuntungan, tambah piutang, kurang hutang, kurang rugi. Misalnya Bapak punya showroom, punya warung besar. Hitunglah semua, kalkulasikan dengan harga tertinggi, dengan harga terendah, harga normal. Modal yang diputar, tambah keuntungan, tambah piutang, kurang hutang, kurang rugi. Kalau mencapai nisab, keluar 2,5%. Kalau tak mencapai nisab, maka tidak ada. Tapi dalam kasus barang dagangan, hutang di sini, hutang yang terkait dengan barang itu. Jual beras, jual ember, jual sapu, jual sendal, jual semua, atau total semua, modal yang diputar, tambah piutang, tambah hutang, kurang hutang, kurang rugi. Hutang yang terkait ini, ada pun hutang rumah, hutang mobil tak masuk ke dalam. Karena kalau dimasukkan ke dalam takkan ada orang zakat. Semuanya hutang. Mobil hutang, rumah hutang, itu hutang. Yang lunas cuma bininya aja. Allah.